Halo Van, lagi sibuk nggak? Enggak kok. Kenapa emang? Jadi gini, lo bisa jelasin ke gua nggak gimana dampak pandemi terhadap pelaporan keuangan? Soalnya gua ada tugas esai gitu. Tolong ya. Oh, bisa dong. Jadi gini, kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Tentunya pandemi COVID-19 ini menyerang berbagai sektor di Indonesia. Contohnya sektor wisata, manufaktur, transportasi, sosial, pangan, dan juga ekonomi. Nah, dari sektor ekonomi secara khusus juga mempengaruhi nih mengenai pelaporan keuangan. Sebagai calon akuntan, coba deh kita kulik dikit mengenai pengaruh pandemi terhadap laporan keuangan. Pandemi ini berdampak pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Berbagai macam pertimbangan perlu dilakukan oleh entitas agar laporan keuangan dapat sesuai dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Standar akuntansi keuangan yang terkena dampak dari pandemi ini adalah PSAK nomor 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan, PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar, dan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Entitas harus menggunakan pertimbangan yang tepat dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya. Saat mempertimbangkan PSAK 8, jika tanggal pelaporan keuangan adalah tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, maka peristiwa pandemi merupakan peristiwa non-penyesuaian dan entitas diwajibkan mempertimbangkan kelangsungan usaha dalam penyusunan pelaporan keuangan. Dalam menentukan nilai wajar, entitas wajib mempertimbangkan hierarki nilai wajar sesuai PSAK nomor 68 untuk mengukur nilai wajar, apakah ada di level 1, level 2, atau level 3. Harga kuotasian di pasar aktif adalah nilai paling andal dari hierarki nilai wajar, kecuali transaksi tersebut adalah transaksi tidak teratur. Harga-harga yang turun secara signifikan di pasar aktif bukanlah transaksi tidak teratur, maka tidak tepat bagi entitas melakukan penyesuaian atas harga kuotasian atau memilih menggunakan level 2 atau level 3 pada hierarki nilai wajar. Dalam mempertimbangkan PSAK nomor 71 untuk penerapan awal kerugian kredit ekspektasian pada tanggal 1 Januari 2020, tidak tepat untuk memasukkan informasi COVID-19 dalam skenario-nya karena kasus pertama COVID-19 di Indonesia terdeteksi bulan Maret 2020. Entitas dapat memasukkan dampak COVID-19 dalam skenario model pengukuran kerugian kredit ekspektasian.